Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiruddin Anas Al-Fatah. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi yang membahas tentang Undang-Undang ITE. Pertama-tama, kita akan membahas tentang asas Undang-Undang ITE yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Terdapat 5 asas utama. Yang pertama, kepastian hukum. Pemanfaatan teknologi harus memiliki landasan hukum yang jelas dan diakui, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, manfaat. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus diupayakan untuk mendukung proses berinformasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketiga, kehati-hatian. Pihak-pihak yang terlibat harus berhati-hati dan memperhatikan semua aspek yang berpotensi merugikan, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan ITE. Keempat, etikat baik. Setiap kegiatan, terutama dalam transaksi elektronik, harus didasarkan pada niat yang jujur dan tidak bertujuan untuk secara sengaja dan melawan hukum merugikan pihak lain. Kelima, kebebasan memilih teknologi. Pemanfaatan ITE tidak fokus pada penggunaan satu teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti dan mengakomodasi perkembangan teknologi di masa depan. Selanjutnya, tujuan Undang-Undang ITE. Pemanfaatan ITE bertujuan untuk mencapai 5 hal utama. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadikan Indonesia bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional. Mendorong transaksi dan perekonomian berbasis teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Membuat pelayanan pemerintah dan publik menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya, memberikan peluang kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang pemanfaatan teknologi secara optimal dan bertanggung jawab. Kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Menyediakan kerangka hukum yang melindungi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dari penyalahgunaan dan kejahatan cyber. Undang-Undang ITE hadir untuk mengatur aktivitas di dunia maya. Salah satu pasal yang paling sering memicu sengketa hukum adalah yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bayangkan sebuah situasi di mana konsumen A membeli produk dari sebuah toko online yang dikelola oleh pemilik usaha B. Karena sangat kecewa dengan kualitas produk yang ia terima, konsumen A tidak menggunakan jalur pengaduan resmi, melainkan langsung melampiaskan kekesalannya di media sosial. Konsumen A mengunggah postingan dengan kalimat yang sangat menghina. Contohnya, pemilik toko B itu penipu, tidak becus mengelola usaha, dan semua produknya adalah barang rongsokan. Jangan beli di sini. Postingan ini tidak hanya mengkritik produk, tetapi sudah menyerang kehormatan pribadi pemilik usaha B dan merusak reputasi usahanya. Ketika sebuah kritikan berubah menjadi serangan pribadi yang disebarkan secara elektronik atau online di media sosial, masalah hukum pun timbul. Dari contoh kasus ini dapat dianalisis bahwa masalah hukumnya yaitu di mana tindakan konsumen A dikategorikan sebagai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik. Untuk pihak yang dirugikannya yaitu pemilik usahanya itu sendiri, karena mereka mengalami kerugian ganda berupa kerusakan reputasi individu karena telah dituduh penipu dan kerugian finansial bisnis akibat anjloknya kepercayaan konsumen. Kasus ini melanggar Undang-Undang ITE pasal 27A, yaitu yang melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Untuk konsekuensi hukumnya, jika pemilik usaha B melaporkan ke polisi
konsumen A terancam sanksi pidana berdasarkan pasal 45 ayat 4, yaitu berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta ribu rupiah. Sesuai undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, kasus ini adalah delik aduan absolut, yang artinya proses hukum hanya dapat berjalan jika korban atau pemilik usaha B secara aktif melaporkan dan dapat dihentikan melalui upaya mediasi dan perdamaian. Kasus seperti ini dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran digital, baik dari sisi pengkritik maupun yang dikritik. Pertama, bagi konsumen atau calon pelaku. Jika ingin mengkritik, kritiklah berdasarkan fakta atau berbasis fakta, dan salurkan keluhan melalui jalur resmi. Jika terpaksa mengunggah ke publik, fokuskan pada fakta kerugian yang dialami, bukan pada tuduhan atau penghinaan yang menyerang kehormatan pribadi. Selanjutnya, hindari kata-kata pidana. Jauhi penggunaan kata-kata seperti penipu, maling, atau ungkapan lain yang secara eksplisit menyerang harkat dan martabat orang lain. Kedua, bagi pemilik usaha atau korban, prioritaskan pelayanan, ciptakan kanal pengaduan yang responsif dan ramah untuk meredam amarah konsumen, sehingga keluhan tidak sampai meledak di media sosial. Kemudian, utamakan mediasi. Jika terlanjur pencemaran nama baik, utamakan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan atau mediasi untuk mencapai restoratif justice sebelum memilih jalur pidana. Kasus pencemaran nama baik ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi informasi bila tidak digunakan dengan bijak dapat berbenturan dengan hukum. Pesan etika digital yang dapat diambil harus berpegangan pada asas-asas utama Undang-Undang ITE. Yang pertama, asas itikat baik. Setiap interaksi di dunia digital harus didasari oleh niat yang jujur. Konsumen harus beritikat baik dalam mengkritik, bertujuan perbaikan, bukan penghancuran reputasi. Dan pemilik usaha harus beritikat baik dalam melayani, tidak menipu, dan tidak mengabaikan keluhan. Kedua, asas kehati-hatian. Sebelum mengunggah atau mendistribusikan informasi, kita harus berhati-hati dan mempertimbangkan dampaknya secara hukum, sosial, dan finansial. Ingatlah bahwa jejak digital itu permanen, dan ucapan yang keluar dari jari sama beresikonya dengan ucapan lisan. Ketiga, asas kepastian hukum. Undang-Undang ITE memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. UU ini melindungi hak pemilik usaha dari pencemaran nama baik, sekaligus melindungi hak konsumen untuk menyampaikan kritik asalkan tidak melanggar batas pidana. Dengan adanya regulasi ini, masyarakat tahu pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ruang digital. Sekian, terima kasih.